Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni, amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehat walafiat, bisa hadir sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian bersama tentang tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan urusan kita di dunia juga sampai di akhirat, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajiannya halaman 524, masih meneruskan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah beserta sifat-sifatnya dengan menukil beberapa ayat yang cukup banyak. Maka selanjutnya juga kita lihat yang dinukil oleh beliau selanjutnya adalah wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah 13 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Allahul ladzi rafa'as samawati, Allah lah yang telah meninggikan langit-langit bighairi amadin, tanpa tiang. Tarawnaha, kau lihatnya. Summa stawa al arsh, kemudian Allah istawa, bersemayam di arsy. Allah yang menciptakan sekaligus meninggikan, bahkan tingginya tidak terbatas, tak terbatas tingginya. Ya, tak terbatas ya, bukan terbatas ya, tak terbatas langit itu. Karena yang kita lihat di atas itu batas pandang mata kita, bukan langit. Yang dilihat itu bukan langit ya, tapi batas pandang mata kita. Makin ke sana terus nggak nyampe-nyampe, karena begitu tebal dan jauhnya langit. Ini Allah yang meninggikan, menciptakan. Keistimewaan apa? Bighairi amadin, tanpa tiang sama sekali. Kita bisa bayangkan konstruksinya. Jagat raya ini langit tanpa tiang. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wa qalu ta'ala tanzilan mimman khalaqal arda, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan
diturunkan dari zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan langit yang tinggi. Ini masih menjelaskan tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menciptakan khalaqal arda was samawati, menciptakan bumi dan langit. Langit tidak hanya langit tapi apa? Langit-langit. Di ayat lain dijelaskan juga as-sab'a samawat. Itu ada tujuh lapisan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, dia Allah itu yang Maha Pemurah, di atas arasy-Nya istawa, dia bersemayam. Wa qalu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bi dzunubi ibadihi khabira. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Di dalam ayat lain jelaskan, dan bertawakallah kamu kepada zat yang hidup, Al-Hayy. Wa tawakkal Al-Hayy, pasrahlah kepada zat yang maha hidup. Yang lainnya tidak ada jaminan hidup terus, maka kita diperintahkan untuk tawakal. Tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Setelah berdoa, kemudian berusaha pasrah kepada Allah. Hasilnya apapun kita terima dengan ikhlas, karena manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, tapi Al-Qadir, yang kuasa adalah Allah. Kadang yang kita lakukan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, tapi betapa banyak yang sudah kita upayakan ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Itu menunjukkan apa? Allah itu yang maha menentukan. Tawakal ini kepada sesuatu yang sesuai kita rencanakan dan kepada sesuatu yang tidak kita rencanakan. Kalau sesuatu yang sudah kita upayakan kemudian terwujud, maka mesti banyak bersyukur kepada Allah, bahwa itu semuanya adalah kehendak dari Allah. Sedangkan ketika tidak terwujud, maka kita harus sabar dan ikhlas. Sabar, tabah atas yang kita lakukan, dan juga ikhlas, semuanya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berupaya. Maka kalau tawakal hasilnya sesuai dengan kita senang. Kemudian kalau hasilnya tidak sesuai, kalau kita kecewa, maka merubah kualitas ibadah yang kita lakukan. Maka jangan sampai kalau sesuatu yang sudah kita lakukan kemudian hasilnya kurang sesuai, kita tidak ikhlas dan tidak sabar. Kenapa? Yang sudah dilakukan kemarin itu berpahala. Ikhtiar adalah berpahala. Doa adalah berbayar. Al-Hayyul ladzi la yamut, zat yang hidup tidak akan mati. Kalau yang lainnya mati, lainnya akan rusak. Maka tawakal hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan kepada selain Allah. Maka gantungkan urusan kepada Allah. Tentunya dengan berusaha dulu dan juga berdoa. Wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya. Wa kafa bi dzunubi ibadi khabira, dan cukuplah bagi Allah mengetahui atas dosa-dosa yang dilakukan hamba-hambanya. Allah tahu dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Zunubi dengan zunub berarti dosa-dosa, ibadi dengan hamba-hambanya. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, Allah khabir. Allah itu melihat, Allah itu meneliti, Allah itu betul-betul memeriksa di sana. Walaupun sebesar apapun, kebaikan maupun keburukan. Alladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah yang telah
menciptakan langit-langit dan bumi. Kadang Allah itu khalaqal arda was samawati, menyebutkan bumi dulu baru langit. Tapi kadang allazi khalaqas samawati wal arda. Nah, kadang juga di ayatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi juga diciptakan oleh Allah. Wa ma, dan sesuatu. Jadi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjelaskan siapa? Allah. Allah menjelaskan sendiri bahwa dirinya telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, hanya dalam waktu 6 hari. Summa stawa 'alal arsy, kemudian istawa 'alal semayam di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ar-Rahman adalah zat yang Maha Pemurah, maka mintalah kepada Allah, minta kepadanya. Allah itu mengetahuinya. Wa qalu ta'ala Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi waliyyin wa la syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma ya'tihi fi yaumin kana miqdaru alfasati mimma ta'udun. Ini lebih dirinci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 32 ayat 4. Surat apa, Pak? Surat 32. Berarti juz ke-29 apa ya? Juz ke-9. Alladzi khalaqas samawati wal arda, dan Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan yang di antaranya hanya dalam waktu 6 hari. Summa stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di arsy, malakum min dunihi waliyyin wa la syafi'. Tidak ada selain Allah bagi kalian itu waliyun wala syafi', pelindung maupun penolong. Enggak ada yang bisa memberi syafaat. Afala tatadzakkarun, apa kalian tidak memperhatikan itu? Apa yang diperhatikan? Allah yang telah menciptakan. Tidak ada pelindung, tidak ada yang memberikan penolong kecuali hanya Allah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, Allah mengelola, mengatur perkaranya dari langit. Allah mengaturnya dari langit kemudian ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian akan naik kepadanya. Amal-amalnya akan dinaikkan kepada Allah. Ya'ruju, mi'raj, naik, Isra Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram. Mi'raj, naik. Nah, waktu itu yang naik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya billahi fi yaumin, amalnya juga akan dinaikkan oleh Allah dalam satu hari. Karena miqdaru alfa sanati mimma ta'udun, di mana satu hari itu perhitungan menurut kita adalah 1000 tahun. Mimma ta'udun, sesuatu yang kita hitung, ya. Kalau oleh Allah fi yaumin, satu hari, hitungan kita adalah 1000 tahun. Surat As-Sajdah. Oh gitu ya. Nanti lihat surat As-Sajdah ayat berapa? 4 dan 5. Hitungan kita 1000 tahun, tapi oleh Allah hanya satu hari. Hanya satu hari. Kalau tadi Allah menciptakan bumi dan langit 6 hari, berarti hitungan kita berapa? Nah, perhitungan kita sangat jauh. Memang kekuasaan Allah jauh. Salah satu keistimewaan malaikat, dalam satu hari
bisa mengangkat, membawa amal manusia les fiyomin, hanya satu hari. Malaikat mengangkat amal manusia dalam satu hari. Kalau hitungan kita sampai 1000 alfa sana, 1000 tahun. Karena malaikat memang punya keistimewaan, itu sudah tidak kenal waktu dan ruang ya. Terus ya gitu. Coba. Nah, kalau malaikat di jagat raya ini, malaikat maut itu memanfaatkan manusia ya cepat, nggak ada yang keliru, nggak ada yang terlambat, nggak ada yang diajukan, ya. Karena malaikat membawa amal hanya satu hari, langsung satu hari nyampe. Hitungan kita 1000 tahun baru nyampe. Gimana? Hidup kita hanya sebentar aja di dunia ya. Mimma ta'udun, sesuai hitungan kamu. Jadi kalau kau hitung alfa sana, 1000 tahun. Wa qalu ta'ala huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yadhu minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'du fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat 57 ayat 4. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi hanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Dia Allah itu mengetahui sesuatu yang masuk ke bumi. Apapun yang masuk ke bumi, ya'lam, Allah akan tahu. Padahal Allah sudah. Kalau di sini bahasanya kan istawa 'alal 'arsy ya. Jadi bersemayam di aras, mengetahui apapun yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apapun yang keluar dari bumi. Jadi kan kalau semut keluar dari sarangnya yang kecil sekali, Allah tahu enggak? Ya'lam. Allah senantiasa ya'lam. Ya'lam itu menggunakan fi'il mudhari' yang artinya bisa akan atau sedang. Berarti Allah terus sedang memperhatikan, sedang mengetahui terus. Gimana istimror, terus menerus macam itu. Kalau kita mungkin nggak tahu ya, anak kita keluar dari rumah ada nggak tahu ya, tahu nggak ada. Allah sesuatu pun yang masuk diketahui, yang keluar juga diketahui. Wa may yanzil minas samaa'i, dan apapun yang turun dari langit. Sesuatu yang dari itu ya'lam, Allah mengetahuinya. Coba. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari ya'lamnya Allah, dari pengetahuannya Allah. Kalau gitu Allah tidur enggak ya? Tidak. Tadi kan alal hayyul ladzi la yamut, yang hidup yang tidak pernah mati. Memperhatikan. Wa may ya'ruju fiha, dan apapun yang naik, yang turun dari langit Allah tahu. Yang ya'ruj, ya mi'raj, juga Allah mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah itu akan membersamaimu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia itu bersamamu di mana saja berada. Apa maksudnya? Kita dimanapun akan diketahui oleh Allah. Allah akan selalu bersama. Allah akan selalu bersama kita. Mau dimanapun loh. Di masjid Allah tahu, di lapangan tahu, di tempat kerja tahu, dimanapun diketahui. Sesuatu yang keluar dari bumi saja diketahui oleh Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu melihat, maha melihat apapun yang kalian lakukan.
kita hati-hati gak ya? Kalau ibadah semangat enggak kira-kira? Nah, kalau kita ibadah ingin dilihat manusia, kalau dilihat manusia senang, temannya banyak, senang, iya apa enggak? Kok malu? Lo kok malu? Berbuat kebajikan malu? Maksudnya begini, kalau kita dilihat manusia senang, kalau nggak ada manusia nggak senang, nggak ibadah, gitu maksudnya. Nah, itu kalah dengan orang yang beribadah punya keyakinan kalau Allah itu basirun, Allah itu memperhatikan, tidak hanya melihat, memperhatikan bima ta'maluna, apapun yang dilakukan Allah. Bima ta'malunya, dengan apapun yang kalian lakukan, Allah memperhatikannya. Jadi kalau kita ibadah tidak ada orang lain, yakinlah Allah melihat kita. Maka semangat walaupun sendirian, ya, walaupun mengamalkan perintah Allah hanya terbatas orangnya, tetap semangat. Kenapa? Kita ibadah bukan karena manusia, kita ibadah karena Allah. Kalau sudah tingkatannya kepada ihsan, ya, ini kan ihsan ya. Dulu dalam bab berapa itu ya, ketika Nabi didatangi oleh laki-laki berpakaian putih yang ternyata malaikat, menanyakan mal Islam, mal iman, mal Islam, mal ihsan ya. Nah, dijelaskan di situ. Ihsan itu adalah anta budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah mampu melihat Allah. Tapi kalau kau tidak mampu melihat Allah saat beribadah, kamu yakin saja bahwa Allah melihat dirimu. Nah, di sini ya, bima ta'maluna basir. Allah itu mengetahui apa yang fazakara umma ilmihi wa umma qudratihi wa umma ifatatihi wa umma zawayatihi. Nah, kemudian Ahmad bin Taimiyah rahimahullah menjelaskan yang disebutkan tadi, ya, ayat-ayat yang sebelum di atas itu adalah menyebutkannya tentang masih secara umum ilmunya Allah, masih secara umum kekuasaannya Allah, masih secara umum bagaimana Allah mengawasi kita semuanya, dan bagaimana Allah melihat kita masih sifatnya umum. Wa qauluhu ta'ala, kemudian belum misalkan lagi dalam Al-Quran surat 67 ayat 16, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Ini yang baru juz 30 ya? 29 ya? Al-Mulk. Nah, berarti ini baru juz 30 yang tadi enggak ya? Tadi surat Al-Hadid. Iya. 57. Enggak, kita ke referensinya ya. Elok ayat surat saya tanya Pak Torik, alhamdulillah. Nah, di dalam surat Al-Mulk ya, Al-Mulk ayat 16 dan 17. A'amintum man fis samai, apakah kamu merasa aman kepada zat yang ada di langit? Apa kamu merasa aman kalau berbuat maksiat? Apa kamu merasa aman kalau tidak taat kepada zat yang ada di langit? Ayyasifa bikumul ardo, apa? Allah itu akan menjungkir balikan kalian bersama bumi. Kalian takut enggak bahwa Allah akan menjungkir balikan? Kalau menjungkir balikan berarti bolak-balik ya.
Kalau membalikan satu kali ya Bu. Membalikan berapa kali Bu? Kalau ibu goreng tempe dibalik kan sepisan. Tapi nek diolak balik, nek jungkir berapa kali? Nek jungkir balik, wah, coba. Bumi itu diolak balik, dijungkir balikan oleh Allah. Nah, itu ada tentang hidup dan sebagainya. Karena di pembahasannya itu, bumi kan diletakkan di mana? Satu jarinya Allah. Coba. Bumi hanya diletakkan di satu jarinya Allah. Langit diletakkan di tempat yang lainnya. Masya Allah. Maka betul kalau kita sholat Allahu Akbar, artinya Allah yang paling besar. Akbar itu paling besar. Sudah nggak ada yang lainnya. Kalau sudah bilang akbar, itu berarti paling. Maka tidak ada yang lebih akbar kecuali Allah. Karena menggunakan isim tafdil, superlatif yang paling afdol, itu paling utama. Ahsan, paling bagus. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu bentuknya paling bagus. Maka enggak ada makhluk yang melebihi bagusnya dari manusia. Kalau pakai ahsan, nanti dilihat kalau ada ayat yang bunyinya misalkan wazana af'al ya, ahsan, akrab, paling dekat, ab'ad, paling jauh dan sebagainya. Nah, itu artinya adalah paling. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Allahu Akbar. Maka kalian tidak takut kalian merasa aman pada zat yang adalah menjungkir balikan kalian bersama itu. Fa iza hiya tamur, maka akan bergoncanglah bumi. Ini peringatan bagi orang yang kafir kepada Allah. Lanjutnya, am amintum man fis samai, apakah kamu juga merasa aman terhadap zat yang adalah ayyusira alaikum hasiba, untuk mengirim kepada kalian hasiba apa? Badai batu. Kalau di situ badainya adalah angin, pasir ya. Badai batu. Pada masa siapa coba? Ya, kirim badai yang isinya adalah bebatuan. Nah, Nabi Lut jungkir balikan, buminya terbalik gitu ya. Kaum Sodomi ya. Nah, kaum Sodomi. Apa kalian merasa aman gitu? Kalau nanti Allah akan mengirimkan badai yang berupa bebatuan. Nah, kalau ayat ini menjelaskan begini, nanti akan terjadi nggak? Pasti terjadi. Ayyursila akan mengirim. Nah, berarti akan terjadi. Batu-batu yang panas. Jadi nanti kalau makin ingkarnya kepada Allah, nanti apa? Ayyursila alaikum hasiba. Allah akan kirim badai yang isinya adalah bebatuan. Na'udzubillah. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kalian akan mengetahui bagaimana orang yang menentang kepada nadhir, kepada pemberi peringatan. Nadhir ini kan pemberi peringatan. Orang yang memberi peringatan itu enggak digubris. Orang yang mengingatkan kepada kebenaran tidak digubris. Nah, nanti mereka fasata'lamuna kaifan nadhir. Nanti mereka akan mengetahui, kalian akan mengetahui bagaimana akibatnya tidak memperhatikan para pemberi peringatan. Jadi kalau kita memberi peringatan pada orang lain, lakukan saja, itu ibadah. Soal dia menerima atau tidak
kewajiban untuk menyampaikan. Nabi saja dakwah ada dua kemungkinan, satu menolak, satu menerima, ya kan? Kita dakwah kok ini kan diterima semuanya. Nabi saja ditolak, ya kan? Tapi Allah mengatakan fasata'lamuna kaifa nadir. Kalian akan mengetahui gimana akibatnya orang yang tidak mau memperhatikan nadir. Wa qalu ta'ala tanzilum min hakimin hamid, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa qalu ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, diturunkannya kitab itu dari Allah zat yang al-aziz maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Wa qalu ta'ala, ini masih disebutkan beberapa lagi ya. Wa qala fir'aunu ya hamanu li, wa qala fir'aunu ya hamanu li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadziban. Intaha kalamu rahimahullah. Ini ayat yang terakhir dinukil oleh Syekhuna ya. Surat 40 ayat 60 36. 40 apa? Surat 40. Surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ya. Wa qala fir'aun, berkatalah Fir'aun, ya Hamanubni, wahai Haman anakku, wahai Haman anakku, li sorhan, buatkan saya bangunan. Haman kan ahli di bidang konstruksi ya, terkenal ilmunya tuh Haman, terkenal ilmunya luar biasa. Tapi begitu sombongnya karena ilmunya. Firaun berkata, Haman anakku, saya buatkan bangunan. Nah, yang tinggi. Bangunan yang tinggi, bangunan yang tinggi, yang sampai kepada pintu-pintu. Asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit. Ngeri. Buatkan bangunan pencakar langit, bahasa gitu ya. Buatkan bangunan yang sangat tinggi, lali, yang tinggi sekali, sampai ke asbabas samawati, sampai ke pintu-pintu langit. Coba dibuatkan enggak? Dibuatkan. Jadi waktu itu teknologi sudah sampai ke sana, Pak. Sudah sampai pada membuat gedung-gedung pencakar langit. Buat bangunan yang tinggi sekali sampai kepada pintu-pintu langit, coba. Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar nanti saya bisa melihat Tuhannya Musa. Buat sampai jauh, nanti akan saya naik ke sana, saya akan lihat, oh itu Tuhannya Musa. Ilah, itu sesembahannya Musa. Wa inni la'azunnuhu kadziba. Tapi saya punya pandangan, Musa itu kadziba, apa? Berdusta. Ya tetap minta dibangunkan. Ketika dibangunkan, naik, melihat enggak? Melihat Tuhan enggak? Tidak bisa melihat Tuhan, karena melihat Tuhannya pakai mata, pakai akal, bukan pakai hati. Nabi Musa saja ketika Bani Israel kepengen melihat Tuhan ya, jajan dulu Tuhan koyopo gitu. Memang karena Israel itu ngeyel ya doa, apa yang terjadi? Bukit saja hancur gitu ya. Pingsan ya Nabi Musa ya, pingsan.
Nah, ini apa? Kesombongan Fir'aun itu begitu, dan dia sudah ingin melihat Tuhan kayak apa. Coba tuh. Tapi dia punya keyakinan Musa itu kadhibah, pembohong. Kalau Musa dianggap pembohong, ya sudah. Nanti lihat apa akibatnya. Karena tidak mampu melihat Tuhan, maka dia mengatakan ini Rabbukumul A'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi Tuhan paling tinggi matinya tenggelam. Jadi ada cerita Tuhan mati tenggelamnya siapa? Fir'aun itu. Hadirin rahimakumullah. Demikian pendapat sampaikan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah taala. Qultu. Nah, kemudian pengarang kitab ini mulai menjelaskan wa qad zakaral ummatu wa qad zakaral a'immatu rahimahullah taala fi ma sanahu fi raddi ala nafaqis sifati minal jahmiyati wal mu'tazilah wa nahlihim aqwal sahabati wat tabi'in. Dan sungguh telah menyebutkan para imam rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada para imam itu, fima salafu, pada apa yang mereka sudah tulis, pada kitab-kitab yang sudah mereka buat. Apa? Firraddi ala nafatis sifati. Ada orang yang tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Tadi kan kita baca beberapa ayat menunjukkan beberapa sifat Allah ya. Ada Al-Aziz tadi, kemudian Al-Hakim, Al-Aulia dan sebagainya. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Tapi ada yang menolak kalau Allah nggak punya sifat itu. Maka para imam di sini kemudian menjelaskan mereka telah menyusun dalam beberapa kitab untuk firraddi ala nafaqis sifati, yaitu apa? Menolak pendapat orang yang mengatakan Allah nggak punya sifat. Allah tidak punya sifat minal jahmiyati wal mu'tazilah. Ada golongan Jahmiyah. Apa keyakinannya Jahmiyah coba? Jahmiyah aliran yang muncul dalam hal akidah. Aliran Jahmiyah itu adalah aliran yang tidak percaya dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Mereka punya pandangan Allah ya sudah Allah. Kenapa ada sifat-sifat Allah? Kalau manusia punya sifat, tapi Allah nggak ada. Sifat Allah itu sudah mutlak itu. Allah ya Allah. Tidak ada sifat-sifatnya. Nah, Ibnu Taimiyah ini menjelaskan sekian ayat sebagai contoh ya, sebagai itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat. Salah satu tujuannya adalah untuk menolak pendapat dari kaum Jahmiyah yang mereka punya pendapat tidaklah Allah memiliki sifat. Kalau Allah memiliki sifat berarti Allah itu bukan Tuhan. Ada sifat-sifatnya. Maka pertanyaan, sifat itu Allah apa bagian dari apa itu apa merupakan apa yang jadi kalau berdebat masalah teologi itu pada pusing Pak. Kalau mata kuliahnya teologi Islam atau tauhid ya, tapi disandingkan dengan beberapa pemikiran itu kadang kita pusing sendirian. Nah, itu ada perbedaan antara Jahmiyah, ada nanti Mu'tazilah, ada lagi Qadariyah gitu ya. Mu'tazilah adalah logika, akal. Jadi semuanya pakai akal. Sampai hal-hal
tidak dijelaskan. Contoh ya, kalau kita kemarin sudah jelas ya, contoh orang mukmin berbuat dosa, besok tempatnya di surga atau neraka. Mu'tazilah pendapatnya gitu, Pak. Orang mukmin berbuat dosa, nanti dia di akhirat tempatnya di surga atau di neraka. Nah, Mu'tazilah itu kalau orang mukmin tapi dia berbuat dosa, tidak di surga, tidak di neraka. Coba menggunakan akal ini, Mu'tazilah menggunakan akalnya. Karena janji Allah orang yang beriman di surga, orang yang berbuat orang berbuat dosa di neraka. Mukmin di surga, kafir di neraka. Dan ini mukmin tapi berbuat dosa, kan tidak mungkin di surga, karena di surga hanya untuk orang yang beriman. Dan tidak mungkin dia di neraka. Kenapa? Di neraka orang-orang berbuat dosa. Dan ini orang berbuat dosa tapi mukmin, kan nggak di neraka. Di surga nggak ada, di neraka ada. Tempatnya di mana? Al-manzilu baina manzilatain, kata mereka. Jadi di satu tempat itu di antara surga dan neraka. Jadi itu mana? Ada nggak hadis yang mengatakan itu? Ada nggak Al-Quran yang menjelaskan kalau nanti di akhirat ada tempat selain surga dan neraka? Ada nggak? Tidak ada. Ini muta'atir menggunakan akal itu. Kira-kira ngerti nggak? Lalu kalau saya orang yang beriman tapi pernah berbuat dosa, masuk surga ya enggak, neraka ya enggak, terus di antara keduanya, terus rasanya dia. Kalau yang kita bahas di sini jelas, kalau enggak di surga ya di neraka, kalau enggak di neraka ya karena ada dua tempat itu yang tidak ada selain keduanya. Nah, ini Mu'tazilah menggunakan akal itu untuk mengakali. Oh, berarti kalau gitu dia tidak di surga, tidak di neraka, di antara keduanya. Terus pertanyaannya di mana itu? Padahal Allah nggak pernah menjelaskan ada tempat di antara surga dan neraka. Nabi juga nggak menjelaskan kalau ada tempat di antara surga dan neraka. Logika agak membenarkan, ya enggak? Logika agak membenarkan kalau nggak hati-hati. Kalau akidah kita nggak kuat ya, kenapa pemikiran kayak gini? Oh iya bener ini, masuk akal. Tapi akal nggak mampu menangkap semua yang ada di jagat kayak ini. Apalagi sampai ke akhirat, akal nggak mampu menangkap nanti di sana. Hanya Allah menginformasikan. Maka tidak cukup pakai akal, tapi pakai al-qalbu. Nah, kalau sudah al-qalbu kemudian ada al-akal, itu bagus. Ya, atau al-akal dengan al-qalbu jadikan satu. Jadi akal, ilmu diimbangi dengan nilai-nilai keimanan. Itulah tingkatan sahabat basiro. Apa? Mampu mengintegrasikan antara akalnya, pengetahuannya dengan hati, dengan keimanannya. Maka sahabat itu makin tambah ilmu, makin yakin. Makin tambah ilmu, itu makin dekat kepada Allah dan bisa menyelesaikan problematik kehidupan. Yang terjadi sekarang banyak orang pintar tapi ilmunya tidak menyelesaikan masalah, malah bagian jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kaum Jahmiyah dan juga Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah dan juga yang lainnya itu menolak sifat-sifat yang dijelas itu, bahkan menentang pendapat-pendapat aqwalis sahabati wat tabi'in dan juga pendapat-pendapat para sahabat dan juga tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.